minkum su'a bi alfi la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus pengurus LDNU, staf, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Selamat hari raya, kami mohon maaf zahir dan batin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa kula amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah. Sejarah halal bil halal ini merupakan inisiatif dari Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Pada waktu itu ada komunikasi antara Bapak Presiden Soekarno dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk menyambung rahim yang putus, diadakan halal bil halal dengan harakah manusia yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan kelompok yang berbeda-beda, baik agama dan partai. Ini berpotensi memunculkan perpecahan, berpotensi memunculkan rahim putus. Maka dengan hal bihalal, rahim yang putus ini supaya disambung. Rahim minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menulayani janji, dan janji Allah terhadap rahim, man wasala rahim wasalahullah wa man qata'a rahim qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung rahim, menyambung persaudaraan, maka akan disambung oleh Allah. Rizkinya dimudahkan oleh Allah, rizkinya dijembarkan oleh Allah, rizkinya diberi gampang oleh Allah. Walaupun ada yang menerangkan bahwa fi riwayat maksudnya rezeki dijembarkan, ini maksudnya rizki barokah. Rizki barokah, rizki bila mana barokah maka al khair lahu. Bila mana rizki tidak barokah, fala khairullah. Rizki bila mana tidak barokah, tidak ada kebaikannya. Rizki itu yang baik, yang manfaat, ini yang barokah. Dan kita tahu rizki itu barokah bagaimana. Rizki yang barokah itu tanda-tandanya rizki yang mudah dibuat taat kepada Allah, dibuat ibadah kepada Allah, ya. Mau zakat, mau sedekah, mau haji, mau amal jariah, ya. Rizki, mencari rizki atau rizkinya tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu taat kepada Allah, tidak mengganggu takwa. Nanti kan ada cerita, maaf ya, orang mencari rizki, urusan dunia, ini akhirat dikalahkan. Ma indanas justru diperhatikan, upah dari manusia diperhatikan, namun pahala Allah
terabaikan. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma indallah ahaqu bitolab. Apa di sisi Allah itu lebih hak kita cari, lebih hak kita perhatikan. Contoh saja, qala sallallahu raq'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah sebelum salat subuh 2 rakaat ya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba di dunia ada apa saja? Ada gedung-gedung, ada intan, ada berlian, ada emas. Namun 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Ini maksudnya al-amal soleh khairun minad dunya wa ma fiha. Amal soleh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga dunia itu bila mana ada nilainya janaha ba'udatin ya, mengimbangi dengan suwi nyamuk, maka Allah tidak akan memberi inuman kepada non muslim. Namun yang dimaksud dunia itu kullu sa'in laisa lillah fahuwa ad-dunya. Segala sesuatu bila mana tujuannya bukan karena Allah, itu dunia. Orang mandi sekedar mandi itu dunia. Orang cari rizki sekedar cari rizki itu dunia. Namun bila mana kullu sa'in lillah fahuwa al-akhirat. Bila mana sesuatu itu dilakukan, dicari karena Allah, itu termasuk akhirat. Orang ke sawah atau jaga toko untuk tujuannya, untuk karena Allah, untuk menafkahi anak istri, untuk bekal ibadah, maka apa yang dilakukan ini merupakan ibadah, yaitu minal akhirat. Disinilah perlunya kita meluruskan niat. Perlunya kita meluruskan niat. Dan dengan silaturahim umur oleh Allah dipanjangkan. Namun nanti ada yang menyarai bahwasanya yang dimaksud umur panjang itu umurnya diberi barokah oleh Allah. Kalau umur itu diberi barokah oleh Allah, maka umurnya mudah dibuat taat kepada Allah. Kehidupannya selalu taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau umur tidak barokah berarti bahasa Jawanya umurnya uripnya geladrah ya, tidak beribadah. Maka bila mana orang itu mencari rizki, bila mana rizki itu mengganggu ibadah, mengganggu taat, ya silahkan pindah mencari rizki yang mendorong orang taat kepada Allah ya. Maaf, banyak orang yang mencari rizki ini kadang-kadang akhirat dikurbankan ya. Tidak sholat, tidak ibadah. Ada cerita ya, ada cerita. Karena orang kelas tinggi itu melihat kepada orang itu dengan kasih sayang. An-nazar bi aini rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Lah orang kelas tinggi tadi ketika naik pesawat, ini kan pramugarinya kadang-kadang kan roknya dibelah ya. Kelihatan apanya bun itu? Kelihatan pahanya ya. Karena ada orang wanita yang kelas tinggi, ini kasihan melihat demikian. Urusan dunia mengalahkan akhirat. Urusan dunia mengalahkan akhirat. Maka kadang-kadang saya itu aneh ya. Yang aneh itu kadang-kadang, maaf Bu ya, ada seorang ibu jilbaban, auratnya ditutup, terus enggak taunya anaknya kadang lekton ya, lekton itu keleknya katon pakaiannya itu. Dan puton itu pupunya katonnya. Kok dibiarkan itu loh, dibiarkan. Kalau kita menghadapi anak yang memang ditegur, diingatkan, kalau ditegur diingatkan panggah, tetap maka sudah gugur kewajiban orang tua tidak menanggung dosanya.
Sudah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang wanita yang kelas tinggi tadi menegur kepada pramugari. Pramugari kalau bahasa Jawanya supaya auratnya ditutupi, jangan diketok-ketokkan. Islam itu menghargai wanita ya, sehingga disuruh nutupi aurat. Itu penghargaan wanita, penghargaan Islam terhadap wanita. Itu penghargaan yang sangat luar biasa. Namun yang aneh nanti orang di barat kan aneh ya. Orang telanjang hanya pakaian Batmanan saja dibiarkan, orang jilbaban malah dikuyo-kuyo ya. Islamofobia ya. Yang telanjang dibiarkan saja, namun yang nutupi aurat disia-siakan, dizolimi. Ini kan aneh orang barat itu. Orang zolim itu. Lantas apa? Seorang wanita yang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pramugari tadi ini diludahi. Namun dia tidak apa-apa diludahi. Dia amar ma'ruf, dia diludahi itu malah pahalanya besar ya. Kalau marah-marah kan tidak dapat pahala nanti. Kul haqqa walau kana murra. Berbicaralah dengan berbicara yang hak, yang benar walaupun itu pahit. Kalau orang itu amar ma'ruf nahi mungkar, dia mendapatkan ketidakbaikan, misalkan dia dipukul atau diludahi, ini supaya diam, jangan membalas. Kalau dia membalas kejelekan dengan kejelekan, maka pahalanya hilang. Orang kelas tinggi itu yang dicari ma indallah ya, pahala Allah. Coba ahli dunia banyak sekali orang-orang Islam walaupun itu orang-orang Islam, dia diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, apalagi kita oleh Allah diberi Islam dan iman. Ini syarat orang selamat di dunia wal akhirat. Syarat orang bahagia itu Islam dan iman, itu saja, tidak warna-warna ya. Jadi bahagia itu syaratnya Islam dan iman. Sampai mati husnul khotimah itu orang bahagia. Definisi orang bahagia itu dengan Islam dan iman, mati husnul khotimah, masuk surga, Allah madkhilnal jannah, dan selamat dari api neraka. Kebahagiaan di situ. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan iman itu bukan permintaan kita. Dan bukan karena kita pernah beramal baik. Kita lahir dalam keadaan dilahirkan oleh bapak dan ibu seorang muslim, kita menjadi muslim. Ini kan sangat nikmat yang sangat luar biasa. Orang selamat, orang bahagia itu harus Islam dan iman. Itu saja kuncinya. Tanpa Islam dan iman, orang tidak akan mungkin bahagia, orang tidak mungkin akan selamat. Sebab masuknya di api neraka. Maka nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu banyak sekali, maka supaya bersyukur. Nanti kalau orang itu mutus rahim, oleh Allah diputus, kurang diperhatikan oleh Allah akan dibiarkan, rizkinya dirupakan oleh Allah, umurnya tidak diberi barokah oleh Allah. Jadi konsekuensinya orang yang mutus rahim. Dan orang yang terbaik itu orang yang mau menyambung rahim. Jangan dikira ya, orang yang terbaik itu orang yang ditamoni. Justru orang yang tamu itu lebih baik karena dia bertamu kan karena tawaduannya. Dan juga dhaif tamu itu wajib dimuliakan. Maka yu'minu billahi wal akhir fal yukrim dhaifah, hadis. Jangan dikira yang lebih mulia itu yang ditamoni, namun tamu bisa lebih mulia. Jangan dikira orang yang mengajak salaman itu tidak lebih mulia, bahkan orang yang ngajak salaman itu lebih mulia. Jangan dikira orang yang mengucapkan salam dahulu itu tidak lebih mulia. Bisa-bisa orang yang mengucapkan salam dahulu itu lebih mulia.
Jangan dikira orang yang dihormati itu lebih mulia. Bisa-bisa orang yang menghormati itu lebih mulia karena dia melakukan tawaduan. Qala ta'ala waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi saja oleh Allah diperintah untuk tawadu, untuk andap asor. Itu kanjeng Nabi. Masa Gus pedita-pediti masih Gus, kanjeng Nabi sudah tawadu. Wa fil hadis laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk hadis Rasul orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua dan tidak lebih sayang terhadap orang yang lebih muda. Jangan dikira orang lain itu tidak lebih mulia. Kalau orang itu mengatakan ana khairun minhu, ana khairun min ghairi, maka bisa-bisa justru orang lain khairun minna. Kehidupan kan demikian, kan repot. Kalau kita sampai menekatkan diri kita orang baik, ini tidak menjadi baiknya. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Mangqala ana khairun min iblis wa huwa minal mutakabbirin." Barang siapa yang menekatkan dirinya lebih utama daripada iblis, dia adalah orang yang takabur, orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga ma'as sabiqin, dengan orang-orang yang masuk surga lebih dahulu, yang mana selagi di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, man tawadhu arafallah darajat. Orang yang andap asar itu oleh Allah dimuliakan. Jadi artinya kalau orang ingin mulia, ini syaratnya orang harus tawaduan, ini harus andap asar, walaupun dia nasabnya tinggi. Kalau tidak andap asar, tidak tawaduan, tidak akan menjadi mulianya. Babil hadis kitab Muslim, qala sallallahu alaihi man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau orang itu amalnya lambat, amalnya sedikit, maka nasabnya tidak akan mulia. Jadi artinya kemuliaan orang itu ditentukan dengan amalnya, dengan takwanya. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang kami mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa. Orang takwa itu termasuk minal mutawaddiin. Sebab kalau sombong itu berarti bukan takwa, karena tawadu itu perintah Allah. Jadi justru orang yang mulia itu orang yang tawadu. Al-Maghfurlah orang tua saya Ki Haji Mars Ali, beliau sangat takut sekali kepada orang yang tawadu. Padahal orang tua saya itu berani ya. Dengan Pak Harto saja berani, dengan jenjal-jenjal berani, bentak berani, gebrak meja berani kalau salah. Namun ketika ada tamu, waktu itu Mbah Mangli yang masyhur wali dari Magelang, ya Hasan Mangli, bertamu pada orang tua saya. Ketika makan bareng disuguh, maka koboannya orang tua saya itu diminum oleh Mbah Mangli. Orang tua saya tidak tahu. Terus saya laporkan, Abah, tadi koboannya Abah diminum oleh Mbah Mangli. Orang tua saya kaget. Saya yang paling takut dengan orang yang tawadhu. Sebab apa? Orang yang tawadhu itu orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dihargai oleh Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa kita tidak takut dengan orang yang dimuliakan oleh Allah? Ini kan salah. Nah, orang tua saya itu yang paling takut kepada orang yang andap asar. Ya hujur rahimakumullah, maka dengan silaturahim supaya kita membentuk ya, rahim seperti sambung. Terutama yang harus diperhatikan yaitu membina rumah tangga yang baik ya. Konsep rumah tangga yang baik yaitu qala ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf. Para suami supaya mempergauli istri dengan pergaulan yang baik, yang harmonis, ihsan, mengalah, mau ngempet ya, mau sabar. Perempuan pun juga demikian, dengan suami supaya baik, sabar, ihsan. Kalau tidak ada kesabaran, maka rumah tangga akan berantakan. Memang ma waliun min awliyaillah illa ubtuliya bi zaujatihi.
Banyak wali-wali itu dicoba oleh Allah melalui istrinya. Maka biasanya wali-wali itu istrinya galak-galak. Namun sabar ya, namun sabar. Mulianya sebab sabarnya itu loh, bukan galaknya, itu bukan sabarnya. Kalau punya istri galak tidak sabar ya tidak karomah. Tidak akan menjadi mulianya. Kalau istrinya galak, kalau suaminya galak, istrinya sabar, yang mulia istrinya. Seperti Siti Asiyah ya. Suaminya Fir'aun dimuliakan oleh Allah, saya punya suami Fir'aun yang kejam tidak karuan. Jadi yang sabar itu yang mulia, yang sabar itu yang karomah itu yang sabar itu. Tinggal pilih, kalau suami galak, istrinya sabar, istrinya yang mulia, yang keramat. Kalau istrinya galak, suaminya yang sabar, yang mulia suaminya. Maksudnya yaitu bukan wali ala tahta riayati zawjatihi, bukan wali itu maksudnya orang yang mulia itu bukan yang menuruti istrinya saja, tidak, maksudnya punya istri galak sabar itu loh. Sebab kalau orang itu nuruti istrinya kan repot ya. Almar'ah minad dunya, perempuan itu minad dunya. Wa khairu mata'id dunya imra'atun salihah, sebaiknya benda berbunga dunia adalah wanita yang salihah. Maksudnya tahta riayati zaujati itu menyabari terhadap istrinya, bukan yang menuruti ya, bukan yang menuruti maksudnya. Sabda maaf ya, perempuan itu kecondongnya kan swalayan ya, ke mall, jalan-jalan ya, bukan terus dituruti terus, tidak ya, bukan begitu maksudnya. Istrinya ngejak keluyuran bukan, maksudnya yang menyabari, yang dimuliakan menyabari. Punya istri galak sabar itu dimuliakan. Ada cerita ya, dan kitab apa buku Durjan kan ada suami, ada lelaki ya. Ini mempunyai, kalau dia itu mencari kayu, ini yang mengangkut barangnya ini macan, yang ngangkut macan. Dia enak-enakan saja, nggak susah payah. Namun suatu saat dia hidupnya kangelannya. Dulu hidupnya enak-enak, ada yang khidmah, itu macan khidmah, bawakan barang-barangnya. Sekarang kangelan, uripnya tuh kangelan, bawa barang dibawa sendiri. Zaman dulu kan masih masakot, mikul sendiri. Terus ditanya, Pak, dulu panjenengan itu kalau bawa barang yang bawa kan macan dan cukup melaku enak-enak. Sekarang kok panjenengan kangelan, bawa barang dibawa sendiri, kangelan, susah payah. Apa jawabnya? Dulu saya mempunyai istri yang cerewet, yang galak, namun saya sabar. Ditukari meneng mawon, dirungokaken mawon, diceladu meneng mawon, diseneni meneng mawon. Nah, akhirnya oleh Allah diberi karomah kemuliaan yang demikian. Jadi kalau suami itu ingin mulia, ini supaya menyabari istri. Kalau diajak Pak, kalau diceladu ya meneng mawon, diseneni meneng mawon. Nah, di senani kok ngamuk-ngamuk, tidak akan menjadi mulianya, hilang karomahnya itu. Nah sekarang kok panjenengan kangelan, kenapa? Bawa barang sendiri, apa jawabnya? Setelah istri saya meninggal dunia, saya menikah dengan istri yang solihah, yang taat, yang nurut, boten nyenenian, boten tukang nyeneni, kan tidak perlu sabar. Tidak perlu sabar. Akhirnya apa yang muncul? Keramatnya hilang. Keramatnya hilang. Jadi karomah itu didapat dengan kesabaran ya. Bukan faktor istrinya yang galak, bukan tahta riayati zaujati, bukan. Namun dia menyabari dalam membina rumah tangga, itu akan keluar karomahnya. Coba orang punya suami, punya istri itu, suami istri kalau ibadah itu
Sholatnya saja dilipatkan oleh Allah 70 kali lipat ya. Cuma ada bedanya Bung ya, wonten bedanipun nyun sewu ya. Ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ini kan sholat kan seenaknya ya. Kalau istri itu ditinggal suami itu sebaiknya tidak nikah lagi gitu. Dengan catatan kuat ya. Namun yang saya ngopeni anak dididik, dipondokaken gitu, pesantrenaken ya. Anak di supados dadi yang soleh, solihah. Ya mudah-mudahan anak kita minas solihin wa amin ya rabbal alamin. Namun kalau suami ditinggal mati oleh istrinya, menika sing saya nikah lagi. Kan saenake dhewe niku lho. Dalile napa? Dalile kiai-kiai lek tinggal mati istri kan kata si nikah lagi niku lho. Walaupun umur 70 butuh nikah lagi niku. Sa suami lek kedah istri niku repot Bung nggih. Mboten tamu repot. Dalile malih Kanjeng Nabi meninggalkan istri. Niku bedane suami kalian istri nggih. Kalau istri menika ditinggal suami ngopeni anak didik anakipun mungkin anakipun dados aling-aling saking api neraka. Ya al-hudur rahimakumullah. Dan halal bihalal kita supaya saling memaafkan. Man istada afan istada izan. Orang yang karakternya memaafkan kepada orang lain, maka orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu sesuaikan dengan amalnya. Kalau karakternya orang itu memaafkan kepada orang lain, maka orang akan dimaafkan oleh Allah. Kalau orang diampuni oleh Allah, tentu akan dimuliakan oleh Allah. Kalau orang dimuliakan oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Yang saya kula tambahkan seketik mawon nggih. Para bapak, para ibu, di zaman sekarang banyak sekali anak direpotkan oleh anaknya, orang tua direpotkan oleh anaknya, orang tua disakiti oleh anaknya, wong tua dijaluki duit mawon kalih anake. Nggih mboten Bu? Jaluk HP, jaluk bensin, jaluk pulsa, kadang diapusi nggih. Maka di era sekarang niki supados panjenengan peduli dengan mondokaken anak, peduli mondokaken anak. Anak dipondokaken mereka supaya bener nggih. Bener ibadai, bener ngabekti kalih wong tuanipun. Terus wong tua angsal ganjaran, wong tua rezekinya dimudahkan oleh Allah, orang tua dimuliakan. Adapun rezeki niki urusanipun Allah, dipun pasrahkan awan datang Allah. Wong mondok menika jujune dimudahkan dening Allah, rezekine dimudahkan dening Allah, kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Wong mondok niku anak ben bener nggih. Sekali maca sallallahu ala Muhammad diwaca 1000. Kalau punya hajat membaca Fatihah nggih 11 atau 41 kali. Niku jasaken dan panjang sedaya nggih qabilna. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat
wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahabbana fillah wa man awsana min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta safil jannah. Allahumma faqihna wa yam fiddin walim. Allahumma awsil sababa ma qara'nahu minal fatihah wa qariha ila nabiyil mustafa wa ila ikhwanihi minal anbiya wala abaina wa kusan ki Hasim Asari ki ya Abdul Habs Abdul Ki Samsi ki Abdul Karim ki Marzuki masuk ki abaina wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alnil jannata ma'wahum. Allahumma arzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa tiyatahum wa aswa wa alumahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina litukdalana. Allahumma fasafirna safina fi anfusina. Allahumma arzuqna ya Allah husnal khatimah wahwin alaina sakar. Rabbana taqabbal Rabbana taqabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim bismil Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka. Para bapak, para ibu, panjenengan hadir di majlis ilmi, majlis zikir, majlis keliwonan iki faidahipun panjenengan asal ganjaranipun Allah dimuliakan dening Allah, dosa-dosa panjenengan diampuni dening Allah, dan doa-doa panjenengan dijabahi dening Allah. Maka orang yang demikian yang purun kumpul majlis zikir, majlis ilmi niki tanda-tandanipun orang yang akan dimasukkan oleh Allah di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah.
Faedah pun majlis zikir, majlis ilmi nggih, untuk menuju surga. Allah madkhilna jannah amin ya rabbal alamin. Mungkin badhe pilih nggih sing adoh-adoh segala salat zuhur jamaah nggih monggo mawon. Kalau saking kula sakmenten kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.